Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Ramadhani Faisal dengan NIM 212128. Saya berasal dari kelas PAI 3D. Saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya, yaitu dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Sito Rahmana MA. Baik, yang pertama yaitu jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan dalam membuat visi misi, tujuan, strategi, program pendidikan dan sasaran pendidikan. Baiklah, dalam menjabarkan langkah-langkah saya akan menjabarkan apa visi dan misi saya, tujuan, strategi, program, dan juga sasaran pendidikan saya. Yang pertama yaitu visi. Visi saya adalah memajukan pendidikan yang beragama, berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. Yang kedua yaitu misi. Sebagai upaya mencapai visi tersebut, maka misi saya yaitu mengadakan bentuk belajar mengajar keagamaan, baik itu sekolah umum atau madrasah. Mengadakan tes yang menyenangkan agar para peserta didik tidak bosan di setiap minggunya, dan memberikan kelas tambahan non-formal yang tidak membosankan. Lalu yang ketiga yaitu agar dapat menciptakan pendidikan yang terampil, diadakan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat peserta didik. Lalu tujuan yaitu terciptanya pendidikan yang beragama, berakhlak mulia, cerdas, serta terampil. Lalu itu strategi. Yang pertama itu mencari tahu teknik belajar yang tidak kuno dan membosankan. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang bebas dari gangguan. Yang ketiga yaitu menanyai pendapat peserta didik tentang materi yang dipelajari atau dengan diskusi. Selanjutnya itu membiarkan peserta didik belajar dengan cara yang sendiri selama tidak melenceng dari visi, misi, dan tujuan pendidikan. Lalu yaitu program. Sebelum pembelajaran dimulai, diawali dengan mengaji bersama, doa, dan nasihat atau ceramah dari pendidik. Dan yang kedua yaitu sholat bersama. Yang ketiga, setelah pembelajaran usai, tidak lupa membaca hamdalah dan berdoa, serta membacakan salawat Nabi. Dan yang terakhir, di hari Sabtu, ada tes berupa tugas cermat. Sembari melakukan perlombaan, jelaskanlah jawaban yang benar dari soal yang bisa atau tidak bisa dijawab oleh peserta didik. Lalu yaitu sasaran pendidikan. Menciptakan setidaknya 95% siswa atau mahasiswa lulusan yang beragama, berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. Lalu, peserta didik lulus dengan nilai yang baik. Dan yang terakhir, menciptakan setidaknya 95% dari 100% yang suka belajar. Lalu yang kedua, yaitu soal yang kedua. Bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia? Menurut saya, seharusnya dalam sistem pendidikan nasional perlu diterapkan suasana belajar yang nyaman, tertib, dan menyenangkan, serta lingkungan belajar yang toleran. Jika lingkungan tersebut diciptakan, insya Allah tidak akan ada yang namanya pembulian di sekolah, baik pembulian dari siswa ataupun intimidasi dari guru dan badan pembina sekolah lainnya. Lalu, agar sistem pendidikan kita berkembang, kita perlu mencontoh atau belajar dari sistem belajar negara yang terbaik di dunia, seperti yaitu Finlandia, yang merupakan negara dengan prestasi dan sistem pendidikan terbaik di dunia. Menurut saya, sebaiknya kita perlu menerapkan sistem belajar yang tidak memaksa anak belajar, atau bukan secara paksaan, tetapi mengajak anak belajar dengan kemauannya sendiri. Sebaiknya proses belajar mengajar tidak berlangsung karena sistem paksaan, dan juga mari kita terapkan proses belajar mengajar yang menyenangkan tanpa unsur paksaan dan proses belajar mengajar yang terlalu membebani siswa atau mahasiswa. Lalu yang ketiga yaitu bagaimanakah cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri. Menurut saya, yang paling utama yang harus dilakukan guru yaitu tentang bullying. Ada beberapa kasus atau peristiwa terkadang guru menganggap sepele, padahal sebenarnya peristiwa itu merusak mental peserta didik atau itu merupakan sebuah pembelian.
Lalu, jika bullying dibasmi, insya Allah akan tercipta pribadi peserta didik yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri. Karena bagi saya, akhlak adalah nomor satu, karakter peserta didik nomor satu. Juga guru dapat mengajari peserta didik agar tidak takut jika ada yang membulinya. Guru juga perlu membimbing para peserta didik yang dibuli dan yang membuli. Menurut saya, guru perlu membuat para peserta didik memiliki mental yang tangguh, yang nantinya ini sangat berguna dalam kehidupan nyata. Dan yang paling penting yaitu guru tidak boleh terlalu membebani peserta didik, seperti memberikan tugas yang terlalu banyak. Karena jika peserta didik terbebani oleh tugas yang begitu banyak, maka akan menimbulkan rasa bosan, muak hingga malas untuk belajar. Saya rasa kita perlu mencari solusi yang tepat agar peserta didik menyukai belajar dan senang akan belajar. Lalu soal yang nomor 4, bagaimanakah cara pengelolaan dan peningkatan SDM di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif? Menurut saya dapat dilihat akan saya jabarkan itu. Yang pertama, menciptakan suasana nyaman di kampus, baik bagi mahasiswa dan anggota lainnya. Lalu menciptakan suasana kampus yang santai dan tidak terbebani. Jika suasana seperti itu sudah tercipta, insya Allah SDM di perguruan tinggi akan menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif. Karena menurut saya, jika suasana di kampus tersebut nyaman, santai, tidak terbebani, para mahasiswa dapat mengeluarkan ide-ide kreatif mereka dan tidak akan bosan dan malas-malasan lagi. Lalu yaitu soal yang kelima, hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan? Menurut saya yaitu menciptakan suasana pendidikan nyaman, aman, santai, tertib, dan toleran. Jika hal tersebut tercipta, insya Allah akan memenuhi harapan dari semua pihak, di mana tidak akan terjadi tawuran, pembulian, pelecehan, bahkan kekerasan dalam pendidikan. Baiklah, selanjutnya itu soal nomor 6 atau soal yang terakhir, yaitu carilah jurnal-jurnal terbaru terkait salah satu materi yang dibahas, kemudian cantumkan jurnal tersebut dalam tugas saudara, dan berikanlah gagasan ilmiah saudara terkait jurnal tersebut, dan temukanlah dalam jurnal yang saudari pilih itu apa yang menjadi karakteristik dari jurnal tersebut dan bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang. Baiklah, saya mencantumkan jurnal tentang manajemen tenaga pendidikan. Judul dari jurnal itu yaitu Manajemen Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah, yang ditulis oleh Hidayat Maskur, Purwanto, dan Siti Jeriah, yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam pada tahun 2021. Baiklah, yang pertama yaitu gagasan ilmiah. Berlangsungnya kegiatan madrasah, maka unsur SDM merupakan unsur penting, karena kelancaran jalannya pelaksanaan program madrasah sangat ditentukan oleh manusia-manusia yang menjalankannya. Menurut Hidayat, proses pengelolaan pendidikan tenaga kependidikan meliputi langkah-langkah. Yang pertama yaitu perencanaan, seleksi, pembinaan dan pengembangan, penilaian, kompensasi, serta pemberhentian. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah atau PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, dijelaskan bahwa tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam kepemerintahan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran instansi pemerintah atau penghasilannya yang menjadi beban anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kebutuhan guru membutuhkan perhitungan cermat mengenai perhitungan kebutuhan dan kepentingan, pemenuhan hak, dan lain-lain. Edwin B. Flippo mendefinisikan manajemen pegawai sebagai fungsi manajemen itu sendiri, yakni perencanaan,
keorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Dengan SDM untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Lalu yaitu karakteristik. Karakteristik dari jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif, membahas tentang manajemen pengembangan pendidikan dan tentang kependidikan pada madrasah. Lalu membahas tentang langkah-langkah pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Membahas tentang tenaga guru honorer dan CPNS. Lalu karakteristik yang paling jelas dalam jurnal ini yaitu mengandung undang-undang tentang tenaga honorer dan juga menjabarkan pendapat ahli tentang manajemen kependidikan. Lalu yang terakhir yaitu implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang. Implikasi jurnal ini dengan proses pendidikan masa sekarang adalah bahwasanya dalam proses pendidikan manajemen, tenaga pendidik adalah sesuatu yang penting dalam pendidikan. Proses pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri melalui langkah-langkah yang dijabarkan oleh Hidayat, yaitu perencanaan, seleksi, pembinaan, dan pengembangan, penilaian, kompensasi, dan pemberhentian. Pelaksanaan proses pendidikan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tentu ada aturan dan norma-normanya. Jurnal ini menjelaskan tentang langkah-langkah pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan serta menjabarkan tentang tenaga guru honorer. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Jika ada jawaban saya yang salah ataupun melenceng ataupun tidak baik, saya ucapkan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini masih dalam tahap belajar. Karena saya masih dalam tahap belajar. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.